Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh, kalian pasti super happy karena setelah sempat ketar-ketir kita dilangkahi untuk sementara oleh Juventus, singgah-sana pucuk klasemen diambil untuk sementara oleh Juventus, dan kita lawan Udinese di mana musim lalu, dua kali pertemuan musim lalu itu kita pertama kalah 3-1 di paruh pertama, kemudian di paruh kedua baru kita bisa balas 3-1 lagi. Nah, sekarang ini kan walaupun aku sudah lihat, sudah bilang di previewnya bahwa Inter lawan Udinese itu berkebalikan banget. Inter baru kalah 1 kali, sedangkan Udinese baru menang 1 kali. Masalahnya yang dikalahin sama Udinese itu adalah kakak tiri kita, yaitu Milan. Walaupun ya aku bilang memang nggak perlu khawatir kalau Milan kalah sama Udinese itu, kita tidak perlu lain kalau misalnya Napoli yang kalah lawan Udinese. Kalian ngerti maksudnya kan? Aku berusaha menghaluskan biar nggak kelihatan kayak menghina banget AC Milan, karena ya kalau lagi ini kejar-kejaran enak lah banter-banteran, tapi sekarang kan Milan lagi terpelanting, jatuh, terjerembab. Aku nggak mau menghina terlalu banyak. Tapi di sisi lain secara objektif harus diakui kekuatan Milan di musim ini memang lagi turun. Belum lagi ditambah mereka banyak sekali pemain yang cedera. So ya itu sih, aku ya kayaknya sih bisa menang, tapi tetap ada ketar-ketir, namanya tim kesayangan main kan. Oke, sebelum kita bahas pertandingan, pertama aku mau buka dengan koran hari ini. Aku inikan dulu biar lebih enak. Wih, dari Corriere dello Sport dulu nih. A steamroller itu steamroller itu apa ya? Kayak semacam apa sih, slender itu loh. Intinya digasak lah. Inzaghi memukul Juve kembali merebut posisi pertama dengan selisih 2 poin. Inter kejam, tidak berperi kemanusiaan, tidak mengenal belas kasihan. 4-0 untuk Udinese. 37 gol dalam 15 pertandingan. Salah satu yang tertinggi di Liga Top Eropa. Ya cuma di ini aja yang ada lebih tinggi, di La Liga aja yang ada poinnya lebih banyak daripada Inter. Kemudian Chala opens from the spot, kemudian Di Marco, kemudian Thuram, dan akhirnya Lautaro membuat 14 gol total dari koleksinya. Kemudian Simone, what a number, wow, nomornya itu bikin wow karena 38 poin dari 45 poin yang bisa dikumpulkan. Menurutku ini sebuah prestasi sih, walaupun tidak ada trofi, tapi seperti yang aku bilang lagi-lagi, semua rekor kita pegang, dari gol terbanyak, kebobolan paling sedikit, poin terbanyak, kemudian selisih gol paling gede, jumlah clean sheet terbanyak, 10 clean sheet di Serie A. Wow, ini sudah melebihi catatannya Onana dari 1 musim keseluruhan, gila. Cuman harus diakui juga, di awal-awal musim lalu kan Onana tidak langsung bermain, melainkan si Acerbi yang bermain kan. Nah, sedikit aja soal ini ya, soal headline di berita, karena ya mirip-mirip juga kan, Corriere dello Sport, kemudian di La Gazzetta juga sama, mirip. Inter, kamu sangat indah, permainannya sangat indah. Ngomong-ngomong, gol dari Marcus Thuram itu berawal dari 21 umpan tak terputus dari Inter. Ya kayak Tiki Taka KW Super lah. Sama kayak sebelumnya juga ada gol lawan apa itu yang berasal dari 22 umpan. Sekarang ini 21. Ini sekaligus juga untuk menjawab ya tetangga yang sirik yang bilang bahwa alah, Inter ngandelin serangan balik aja. Emangnya Inter itu Juventus? Juventus baru ngandelin serangan balik aja, kalau Inter enggak. Bukti sudah menjadi saksi. Nah, mungkin cuman kemarin itu banyak yang mengeluh juga, babak kedua bikin ngantuk. Ya mau bagaimana lagi? Kita sudah unggul 3-0. Siapa yang harusnya nyerang? Ya Udinese. Udinese dia tetap nggak mau keluar sarang, dia tetap mau bertahan. Ya mau gimana lagi toh? Namanya kita akan bermain di pertengahan ini lawan Real Sociedad untuk memperebutkan puncak
puncak grup. Kemudian habis itu lawan Lazio lagi, ya mau nggak mau harus pinter-pinter atur tenaga. Oke, ini ada komentar yang menarik dari Lautaro Martinez. Dia bilang ini, kami memainkan ide Inzaghi tentang sepak bola. Wih, dia bilang ini adalah sebuah tim yang hebat. Tentu saja ini tim yang hebat. Kami bekerja keras setiap hari di latihan. Anda bisa melihat pengaruh dari pelatih dan kami memainkan ide dia tentang sepak bola. Inter kembali merengkuh puncak klasemen, 2 poin lebih dari Juventus, dan sekarang 9 poin lebih banyak daripada AC Milan. Nah, dia ada lagi komentarnya adalah tidak mudah untuk bermain 2 kali kan kita bermain setelah Juventus setelah mengetahui mereka menang. Tapi sangat penting bagi kami untuk memberikan respon. Nah, sekarang kami harus melakukan seperti ini, dan ketika pelatih memberitahu kami sesuatu, menyuruh kami melakukan sesuatu, kami akan siap. Nah, kemudian ada yang menarik ini. Ini juga yang aku amati. Gol Lautaro Martinez itu datang dari pressing high, jadi pressing di daerah musuh. Kemudian gol dari Di Marco juga sama, itu berawal dari pressingnya Lautaro Martinez, kemudian bola diambil oleh Hakan memberikan assist kepada Di Marco. Nah, ini komentarnya Il Capitano sendiri, jadi bukan aku yang ngarang-ngarang sok-sok analis gitu, bukan. Dia yang ngomong, kami menekan sangat tinggi. Menekan sangat tinggi itu maksudnya di daerah lawan sudah mulai melakukan pressing, seperti Liverpool itulah gegenpressnya dia. Nah, hal itu membuat kami bisa memenangkan bola secara cepat, membuat kesempatan mencetak gol, dan menjaga lawan itu tetap tersudut. Nah, di babak pertama ada intensitas yang tinggi, kami sangat puas. Kemudian dia juga menambahkan tentang Inzaghi lagi. Wah, ini kayaknya si Lautaro udah ngefan banget sama Inzaghi. Kami bekerja dengan sangat baik dengan pelatih ini sampai 3 tahun sekarang. Selama 3 tahun kami terus berlanjut untuk berkembang dan menunjukkan bahwa kami layak berada di level ini. Wih, gimana itu? Il Capitano sendiri bilang, nah, sambil ini aku mau komentari juga. Kita melawan 2 tim yang kurang lebih melakukan pendekatan yang sama, yaitu low block, bertahan di daerah pertahanan mereka sendiri, numpuk pemain, yaitu Juventus dan Udinese. Tapi pendekatan yang dilakukan oleh Inter sangat berbeda. Melawan Juventus tidak seperti tadi pagi. Melawan Udinese kita pressing high, wah, ditekan habis dari depan. Tapi lawan Juventus mereka mau bertahan, ya udah silakan bertahan aja, kita santai gitu loh. Nggak terlalu ngotot menekan dari depan, karena Inzaghi bukan pelatih yang goblok. Inzaghi tahu bahwa kekuatan Juventus itu ada di serangan balik. Dan terus terang ya kemarin terbukti. Napoli mengacak-acak Juventus, tapi lengah sekali, langsung kebobolan. Lagi-lagi Juventus menang 1-0. Nah, aku pernah bilang bahwa sampai saat ini menurutku ada 2 tim yang secara taktik cukup berhasil menetralisir permainan Inter Milan, yaitu Roma. Walaupun akhirnya mereka berakhir dengan kekalahan, tapi waktu itu aku sudah terangkan apa ya kesulitan yang dialami Roma. Yang kedua Juventus, dan kebetulan keduanya menerapkan taktik bertahan yang sangat-sangat dalam. Nah, sepertinya ini yang dilakukan oleh Udinese, karena belajar dari apa yang dilakukan oleh Napoli. Habis-habisan tampil menyerang, dihajar 3-0. Nah, Udinese, jangankan Udinese yang sekuat Napoli aja dihajar 3-0, apalagi Udinese. Nah, menurutku dari segi pendekatan taktik ya sepertinya Udinese tidak punya pilihan lain selain melakukan negatif football atau permainan yang bertahan. Ya bukan salah mereka gitu. Takutnya nanti ya kayak Napoli kan. Tapi bahkan ketika mereka bertahan sedemikian dalam,
tetap saja dibombardir. Mereka bisa menahan gempuran Inter Milan selama kurang lebih 36 menit, tapi kemudian berawal dari golnya Lautaro, dalam kurun waktu 7 menit Inter mencetak 3 gol, bahkan hampir 4 gol loh, karena aduh, Lautaro ini memang kalau bola gampang dia nggak ngegol. Tapi kalau bola susah dia ngegol. Bola gampang itu yang di menit berapa ya? 4 menit 45 apa menit 46. Itu kan tinggal diceplos saja. Sudah one on one dengan kiper. Kiper sudah gini, udah pasrah. Tahu-tahu bolanya out. Sama kayak sebelumnya juga lawan Benfica kan sama, sudah 1 lawan 1, tahu-tahu nembak burung. Tapi kemudian gol Inter keempat itu dari tengah lapangan, dia kayak one man show. Walaupun tidak seslalom kayak Messi, tapi dia rebut bola sendiri, dia dribble sendiri, dia tembak sendiri, gol. Harus bola yang sulit baru dia bisa. Gimana coba Lautaro ini. Nah, ngomong-ngomong, tadi ada diinginkan juga sama Bro Bon atau Darmianto soal, wah gimana tuh kalau Lautaro itu kayaknya 50-50. Nah, aku nggak bisa liatin, tapi aku bisa perlihatkan apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini dia. Nah, pertanyaannya adalah ada 2. 1, apakah terjadi pelanggaran? Apakah beneran Lautaro itu ditarik? Jawabannya jelas, ya. Yang kedua, pertanyaan yang lebih menantang lagi. Kalau misalnya Lautaro itu tidak ditarik, tidak apakah dia bisa mencapai bola itu? Apakah dia bisa nyundul atau salto atau apa, atau mengejar bola itu? Jawabannya 50-50. Aku nggak bisa yakin. Aku nggak bisa bilang, wah itu bola pasti masuk, wah bola pasti disundul. Tapi sebaliknya juga belum tentu, wah bolanya ketinggian, bolanya terlalu deras. Belum tentu. Nah, dari sudut pandangku adalah pertanyaan kedua itu tidak terlalu relevan, karena pelanggaran yang terjadi sebelum pertanyaan itu muncul itu sudah terlalu jelas. Itu sudah ditarik. Jadi ya aku cenderung setuju dengan keputusan wasit, apalagi di VAR juga. Dan aku udah bilang kan, kalau wasit sudah dipanggil sampai kan di ini dulu, tolong dulu tunggu sebentar, kami mau ngecek. Kan dia dengerin dulu. Tapi begitu dia dipanggil untuk mereview di monitor itu, ibaratnya si VAR itu udah, wah ini kayaknya udah pelanggaran, ya kamu coba cek sendiri. Nah, di sana aku udah yakin, wah ini pasti penalti. Apalagi kemudian habis itu ditayangkan kan, biasanya VAR itu untuk menghindari kontroversi, sebelum wasit dipanggil untuk ngelihat monitor, bukan ketika dipanggil pertama ya, tapi sebelum ngelihat monitor itu biasanya tidak ditayangkan bagaimana ininya. Nah, kemarin begitu dia sini lihat monitor, terus dari pihak penyelenggara kan ditayangkan bagaimana, dan itu jelas banget pelanggaran. Itu sangat jelas, tidak ada kalau ada yang ngomong, wah ini gosok voucher, wah nyogok wasit, shut up gitu. Itu ya untuk ininya. Jadi pertanyaan kedua itu mungkin 50-50. Tapi pertanyaan pertama itu sudah sangat jelas pelanggaran, makanya aku setuju itu penalti. Bukan karena aku pendukung Inter. Aku ingat nggak ketika Milan dapat penalti, aku bilang ya itu memang layak penalti kayak gitu. Itu pendapatku tentang penalti tersebut ya. Nah, berikutnya ini ada, kalian tahu nggak? Ternyata sekarang Inzaghi punya nickname. Nickname itu kayak nama keren, nama alias, atau nama julukan, kayak Ronaldo Il Fenomeno, kalau si Adriano L'Imperatore, kalau si Milito Il Principe. Nah, Inzaghi tahu nggak? Demon of Piacenza. Kayaknya kalau aku nggak salah ingat Piacenza deh dibaca ini. Wah, iblis dari Piacenza. Ini kenapa? Karena satu, dia lahir di Piacenza, itu jelas. Yang kedua, kenapa demon? Demon itu artinya iblis atau setan. Karena dia itu sering menghadirkan magic. Pertama, kemarin di final Liga Champions semua mengira bahwa Inter itu akan dibombardir, akan dihabisi sama Manchester City. Tahu-tahu Inter mengimbangi City sangat sengit, bahkan sampai Guardiola, wah kalau itu sampai perpanjangan waktu belum tentu kami menang kan, sampai gitu ngomong.
Nah, di musim ini Inzaghi semakin mengerikan. Dia seperti apa ya? Di satu sisi seperti tidak mengenal ampun, kayak Milan dihajar 5-1, dan yang kedua ya seperti ya magic, cara dia, padahal Inter lagi krisis pemain bertahan. Baru Bastoni sembuh, itu pun belum 100%, sudah ada 2 pemain bertahan lagi yang cedera. Di saat yang sama kita membukukan jumlah kebobolan paling sedikit di Serie A, bahkan di Eropa. Cuma satu ada yang kebobolan lebih sedikit dari Inter Milan, yaitu tadi aku sempat bahas grup namanya Nice. Itu grup Ligue 1, itu Liga Prancis. Ini dia. Mana itu? Mereka cuma kebobolan 5 gol. Hebat ini. Dia ada di 3 besar. Tapi di saat yang sama mereka hanya mencetak 14 gol. Ini kalau aku tebak sih, ini sekali lagi aku tebak ya, bukan, aku nggak pernah nonton. Sepertinya mereka bermain sangat bertahan seperti Juventus. Sedangkan Inter Milan tuh mainnya sangat menyerang, sangat ofensif. Terbukti dari jumlah gol, Inter mencetak 37 gol. Salah satu yang tertinggi di Eropa. Paling yang lebih banyak dari Inter itu ada di Bundesliga, yaitu siapa namanya, Bayern Munchen sama Leverkusen kan. Tapi kalau di La Liga juga lihat, kalah golnya Real Madrid yang segudang pemain hebat, kemudian Barcelona yang punya Lewandowski, mereka mencetak gol lebih sedikit, kebobolan lebih banyak. Kemudian Premier League bagaimana kita lihat? Premier League juga kalah, Liverpool, Arsenal, Manchester City mencetak lebih sedikit gol, kebobolan lebih banyak. Tapi ya sekali lagi tentu saja kita harus Premier League gitu loh. Premier League kan ceritanya itu top of the topnya. So ya janganlah dibahas Premier League. Kita harus akui untuk saat ini kualitas liganya Premier League masih di atas Serie A menurutku loh ya. Jadi di sini kelihatan bahwa Inzaghi itu sangat apa ya, demon. Mungkin ada yang kok iblis sih, tapi mungkin di sana bagi mereka itu cool, sama kayak julukannya Milan kan setan merah. Ya mungkin bagi mereka hal itu bukan untuk menghina, tapi sesuatu yang menakjubkan, menakutkan, kayak The Red Devils juga untuk MU kan, setan merah juga kan. Nah, gila, mantap lah Inzaghi. Ada komentar yang menarik dari Inzaghi, dia bilang ini tentang gol-gol yang dicetak oleh Inter. Dia bilang ini, itu adalah gol-gol yang indah, anak-anak melakukan dengan sangat baik. The Lads ini maksudnya yaitu anak asuhnya. Nah, aku agak khawatir dengan game ini, gara-gara aku melihat Udinese menang di sini melawan Milan 3 minggu yang lalu. Mereka itu ada di dasar klasemen saat ini, tapi mereka memiliki kualitas yang lebih bagus dari apa yang ditunjukkan dari posisi klasemen. Nah ini sekedar ini aja, kalau memang sebagus itu masa bisa 4-0 kan. Nah ini bisa berbahaya dalam counter attack, maksudnya Udinese. Tapi anak-anak Inter secara brilian menjaga attitude atau sikap yang benar dan intensitas dari awal sampai akhir. Itu sih, menurut kawan-kawan bagaimana? Kalau aku sih, dia bilang wah ini tim yang bagus, tim yang berkualitas. Itu kayaknya memang ya tahu sendirilah gaya press connya Inzaghi itu kan, memang dia tidak mau mengeluarkan pernyataan yang apa ya istilahnya ya, yang kontroversial, selalu menjaga respect. Lain kalau Mourinho. Gitu sih menurutku. Nah, aku mau bahas beberapa pemain Inter, tapi yang terutama aku mau minta maaf dulu sama Jan Bisek, karena kemarin aku meragukan Jan Bisek. Aku bilang bahwa lebih baik Darmian yang di belakang, kemudian Cuadrado di wingback kanan, kemudian di kiri itu Augusto. Ternyata ada 2 yang salah, yaitu Alessandro Bastoni dimainkan dari awal, kemudian Jan Bisek juga dimainkan dari awal. Dan yang membuat wow, apresiasi untuk Jan Bisek ini kita perlihatkan ini.
Jan Bisek kalau di SofaScore itu dikasih nilai paling tinggi 8,3. Aku tidak setuju, tapi layak Jan Bisek itu dapat nilai besar. Kita lihat di sini yang paling menonjol adalah wow, dia seorang center back tapi dia melakukan 113 umpan, paling tinggi di antara center back yang lain. Alessandro Bastoni 71, kemudian Acerbi 106. Dan secara kasat mata memang kelihatan kemarin tuh berkali-kali pemain Inter tuh memberi bola kepada Jan Bisek. Aku nggak tahu apakah ini disengaja untuk boosting dia punya confidence atau memang kebetulan aja dia sering berada di posisi yang bebas atau gimana. Yang jelas yang lebih menarik lagi adalah 95% akurasinya. Nah, kenapa aku bilang itu menarik? Karena dari 113 umpan itu ada 9 bola panjang dan 8 dari bola panjang itu tepat sasaran. Walaupun di sini ya lebih banyak lagi, Acerbi 6, tapi maksudnya 100%, tapi kan jumlahnya lebih sedikit, 6. Kemudian si Bastoni 6 ini persentase bola yang akurat itu lebih sedikit. So, shout out for Jan Bisek. Nah, ada yang menarik. Wah, berarti Jan Bisek ini sudah pantas untuk ada di starting line up terus-terusan di bek kanan aman. Menurutku belum bisa. Kenapa belum bisa? Sama seperti yang aku bilang tentang Aslani. Ini pemain masih muda, masih belum konsisten, masih mengkhawatirkan. Kalau Pavard, kemudian Darmian itu kan sudah terbukti dan teruji. Dan satu lagi, aku sudah bahas juga ini di grup kan. Kemarin musuh kita itu adalah Udinese, yang mana Udinese itu bermain di lapangannya mereka sendiri. Mereka hampir tidak ada menyerang sama sekali. Jadi ya memang tersedia banyak space untuk Jan Bisek untuk menari-nari. Nah, bagaimana contoh paling dekat ketika lawan Benfica? Ternyata Jan Bisek ya keteteran, baru di babak kedua baru dia bangkit. So aku harus memuji ketika pujian itu memang layak, tapi di sisi lain ya tetap berhati-hati. Apakah dia levelnya sudah segitu? Ya belum. Sama kayak kasus Barella dengan Fratesi. Fratesi itu main bagus sekali dua kali, tapi kelasnya itu masih di bawah Barella. Gitu sih menurutku, bro. Jan Sommer tidak ada ancaman yang terlalu berarti buat Jan Sommer, jadi susah untuk menilai. Ya 6,9 sounds about right. Ada satu penyelamatan, selebihnya dia ngopi. Nah, yang kedua tentu saja Hakan Calhanoglu. Bagiku Hakan Calhanoglu adalah man of the match di pertandingan kemarin. 1 assist, 1 gol, dan yang terutama dia benar-benar mendikte lapangan tengah pertandingan kemarin. Secara bertahan sangat solid, mencetak 1 gol, 1 assist, dan menjaga 100% conversion rate dari penalti dia. Wow, kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, aku sudah lihat ini 6 penalti, 6-6-nya gol. Hakan Calhanoglu sudah mencetak 7 gol total untuk seorang gelandang bertahan. Ini sangat bagus, walaupun ya 6 berasal dari penalti. Kemudian Thuram bermain bagus seperti biasa. Kredit lagi-lagi apresiasi untuk Lautaro Martinez. Pressing game yang dilakukan sangat-sangat hebat. Seorang kapten memberi contoh yang sangat baik, melakukan pressing yang sangat ketat. 2 gol Inter berawal dari pressing dia. Golnya si Di Marco, dia melakukan pressing, kemudian golnya dia sendiri, dia melakukan pressing, dia rebut bola, dia dribble, dan dia ngegol. Dan yang terutama penalti itu dia juga yang dilanggar. So mungkin ada yang berpendapat man of the match-nya Lautaro Martinez, cukup beralasan juga. Tapi kalau bagiku pribadi tetap man of the match itu Hakan Calhanoglu. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sebelum aku akhiri, sekali lagi aku perlihatkan klasemen. Inter ada di puncak dengan 38 poin dari 15 pertandingan. Salah satu yang tertinggi di Eropa. Hanya satu yang lebih tinggi dari Inter, yaitu di Bundesliga. Karena mereka memang 35 kan, lebih sedikit, tapi mereka ini baru main 13 kali. Sedangkan Inter sudah bermain 15 kali 38 poin. Makanya aku bilang salah satu yang tertinggi di Eropa. Dan itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, terima kasih.